Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, semoga kita senantiasa dalam kondisi berbahagia dan sehat selalu, serta bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari apa yang kita syukuri. Sahabat-sahabatku yang budiman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 8 bab 4 part 3 bagian ketiga ya di semester 2 ini, yaitu tentang tahapan pembuatan onde-onde Bugis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Pada kali ini kita akan membuat tahapan yaitu onde-onde ubi Bugis ya. Ini merupakan makanan khas dari masyarakat Bugis Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya yaitu yang akan kita lakukan perencanaan. Langkah dalam perencanaan itu yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan ya. Kita identifikasi kebutuhan bahwa olahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia berupa tepung itu, yaitu untuk asupan gizi kita. Yang berikutnya adalah ide ataupun gagasan. Ide itu muncul ya, kita akan membuat tentang onde-onde Bugis. Tahapan yang kedua yaitu B, pelaksanaan atau pembuatan, yaitu kita persiapkan bahan dan alatnya. Untuk bahannya diantaranya yaitu ubi ungu, tepung ketan, gula jawa, air hangat, kelapa, dan garam. Satu yaitu 250 gram ubi ungu atau tepung ubi, 100 gram tepung ketan putih, sedikit garam, air hangat secukupnya untuk pembuatan kulit onde-onde. Kemudian 50 gram gula merah untuk isi onde-onde. Lalu yang ketiga adalah 100 gram kelapa untuk dibalurkan pada onde-onde. Berikutnya adalah alat-alatnya, yaitu panci untuk mengukus ubi ungu, membuat air hangat, merebus bola onde-onde. Kedua adalah baskom, itu untuk mencampur atau menguleni ubi ungu, tepung ketan putih, air, dan garam. 3 pisau untuk mengupas kelapa dan ubi. 4 parutan untuk memarut kelapa. 5 sendok saringan untuk mengangkat rebusan onde-onde yang sudah matang. Berikut ini adalah proses pembuatannya, yaitu 1. Gula jawa dipotong kecil-kecil. 2. Kelapa diparut menjadi serpihan kecil-kecil. Kemudian ketiga, rebus air secukupnya hingga matang, lalu dinginkan hingga hangat kuku. Lalu yang keempat adalah ubi ungu dikupas lalu dikukus agar vitaminnya tidak banyak yang hilang. Kelima, dalam keadaan panas haluskan ubi ungu dengan sendok hingga lembut. Lalu keenam, campur tepung ketan dengan sedikit garam. Ketujuh, campur semua ubi ungu halus dengan tepung ketan putih bergaram sampai rata ya. Lembutkan dan uleni dengan memberi air suam-suam kuku atau hangat kuku sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedelapan, ambil adonan sejumput, pipihkan dan isi dengan potongan gula merah dan tutup dengan adonannya, lalu bulatkan. Sejumput itu kita secomot ya, jangan terlalu besar-besar comotannya ya, kita ambil dengan menggunakan tangan seperti itu. Lalu ke-9, bulatkan seluruh adonan hingga habis. Ke-10, panaskan air hingga mendidih, masukkan adonan bulatan onde-onde ke dalam air mendidih, masak hingga onde-onde matang. Ke-11, angkat kue onde-onde dari panci, lalu tiriskan, kemudian sisihkan. Ke-12, berilah kelapa parut, sedikit garam, dan kukuslah hingga matang. 13. Onde-onde yang sudah selesai ditiriskan selanjutnya dimasukkan ke dalam kukusan kelapa parut. Onde-onde Bugis siap disajikan. Selanjutnya C, yaitu penyajian atau pengemasan. Kita sajikan kue onde-onde tersebut ya dengan piring saji yang cantik, kita hias ya. Lalu D, yaitu evaluasi. Kita renungkan dan tuliskan pada selembar kertas ya. Pada akhir pengolahan pangan onde-onde Bugis, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu.
Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Berikut beberapa tips dalam membuat kue onde-onde. 1. Agar kelapa parut harum, kukuslah dengan menggunakan daun pandan. 2. Kue onde-onde juga dibuat dengan tepung beras dan umbi lainnya, misalnya singkong, talas ya sebagai adonannya. Penyajian dan pengemasan. 1. Kombinasi warna. Kita harus memperhatikan kombinasi warna yang menarik agar orang yang ingin memakannya berselera. 2. Bentuk, tekstur dan kekentalannya harus diperhatikan. Misalnya bentuknya lonjong ya, kemudian berbentuk bunga ataupun bintang. Kedua, teksturnya bisa lunak, kenyal, kasar, ya, kental ataupun halus. Ya, ingat kekentalannya jangan semua serba berkuah atau serba kering. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya. 3. Perhatikan rasa dan suhu. Ya, rasanya harus pas. Misalnya asinnya, ya, manisnya dan seterusnya. Kemudian suhunya. Ya, suhunya misalnya suhu disajikan dalam suhu yang hangat, itu harus diperhatikan. 4. Alat saji makanan. Ya, kita persiapkan alat saji makanan berupa piring misalnya, ya. Kelima, itu hiasan atau garnish. Kita hias atau digarnish makanan yang kita sajikan tersebut agar lebih menarik, ya. Kemudian yang keenam adalah penyajian dan pengemasan. Kita sajikan atau kita kemas makanan kita agar terhindar dari debu ataupun terhindar dari kotoran, sehingga makanan kita bersih dan steril. Berikut ini adalah contoh kemasan, ya. 1. Kita siapkan daun pandan. Potong daun pandan berbentuk segi 4, ya. Ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran kue. Kemudian siapkan 2 lidi 3 cm untuk menyambungkan antar lipatan daun. Gunting sisi kiri kanan sebesar 2 cm. Yang kedua, lipatlah sisi kiri daun dengan rapi. Ketiga, ikat lipatan tadi dengan lidi. Lakukan hal sama pada sisi kanan. Yang keempat, hasil akhir kemasan daun pandan untuk wadah kue kecil-kecil siap digunakan. Rangkuman, kita rangkum dari pembelajaran kita, ya. Pertama, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Kedua, serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan, ya, yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kemudian yang ketiga adalah kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia, hewan ternak. Yang keempat, umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Kemudian kelima, olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer, yaitu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisika maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi. Keenam, pengertian dari pengolahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Yang ketujuh, mengolah pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk olahan pangan setengah jadi. Dihasilkan A. Jenis produk berbentuk potongan pipih tebal atau tipis, misalnya berbagai jenis kerupuk, butiran besar, misalnya jagung pipil, biji sorghum, tepung tiwul instan, dan chip atau granula atau saut. Maupun C. Butiran halus, misalnya berbagai jenis tepung, baik dari bahan serealia maupun umbi-umbian dengan teknik pengeringan. Kedelapan, zat makanan adalah satuan nutrisi yang menyusun bahan makanan. Kesembilan, bahan makanan disebut juga komoditas pangan dalam perdagangan, yaitu
bahan-bahan makanan yang dibeli, dimasak, dan disusun menjadi hidangan. Yang ke-10, ada 6 macam zat gizi yang diperlukan manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat gizi yang dianjurkan jadi dasar pola makanan gizi seimbang dan berdasarkan kegunaannya bagi tubuh dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok zat gizi penghasil tenaga karbohidrat, kelompok zat gizi pembangun sel protein, dan kelompok zat gizi pengatur. 11. Teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, terdiri dari merebus boiling, merebus cairan sebanyak bahan pangan poaching, merebus dengan sedikit cairan, atau steaming dan mengetim. B. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking yang meliputi menggoreng dengan minyak banyak, deep frying, shallow frying, menumis sauteing, memanggang baking, roasting, dan membakar grilling. 12. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan, yaitu kombinasi warna, bentuk, tekstur dan kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makanan, hiasan atau garnish, dan penyajian. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, yaitu prakarya kelas 8 bab 4 part 3 ya, yaitu tentang tahapan membuat onde-onde Bugis. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas partisipasinya yang telah mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, komen. Ya, tentunya komen yang positif membangun agar channel ini lebih berkembang lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.